Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uli Ramadan, NIM 220301500036 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pendidikan kesehatan sekolah dan unit usaha kesehatan sekolah. Yang pertama, di pendidikan kesehatan sekolah, pendidikan kesehatan. Pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja terencana, terkontrol dengan sadar dan dengan cara yang sistematis diberikan pada anak didik oleh pendidik agar individu yang potensial itu lebih berkembang ke arah kepada tujuan tertentu. Pendidik kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidik di dalam bidang kesehatan. Maka pendidikan kesehatan dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam peningkatan kemampuan atau perilaku untuk mencapai kesehatan secara optimal. Baik, lanjut di pengertian sehat dan sakit. Pertama, di sehat. Sehat adalah suatu keadaan tubuh di mana sehat rohani, jasmani, dan sosialnya, dalam arti tidak ada satupun yang buruk dalam diri kita. Sehat menurut UU No 2 1961 adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan berkembang itu berjalan dengan selaras dengan keadaan orang lain. Kedua, sakit. Sakit adalah suatu keadaan tubuh yang mengalami gangguan baik jasmani, rohani, dan sosialnya yang disebabkan oleh faktor kelainan, keturunan, dan faktor alam. Baik, kita lanjut di usaha kesehatan sekolah atau dari pengertian dari UKS. Yang dimaksud dengan UKS adalah segala usaha dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan sekolah serta seluruh warga sekolah pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan mulai dari TK atau RA sampai SMA, SMK atau MA. Tujuan umum UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan proses didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan, perkembangan yang harmonis dan optimal dan rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sasaran UKS. Sasaran UKS adalah peserta didik sekolah atau madrasah, satuan pendidikan luar sekolah, guru, pamong belajar, pengelola pendidikan, pengelola kesehatan, dan masyarakat. Organisasi UKS ada dua, tim pembina dan tim pelaksana di sekolah. Logo UKS segitiga sama sisi menggambarkan tiga program pokok UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Di lingkaran menggambarkan bahwa program UKS dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait. Tulisan UKS yang ditulis secara vertikal di horizontal menggambarkan bahwa UKS dilaksanakan mulai dari TK sampai RA sampai SLTA dan MA serta dilaksanakan secara berjenjang
dari sekolah atau madrasah sampai pusat secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina. Tim pembina UKS di bawahnya dengan yang di atasnya maupun antara sesama tim pembina UKS yang sejajar. Ruang lingkup UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan, kehidupan sekolah yang sehat. Materi UKS. Pertama, pendidikan kesehatan. A. Kebersihan dan kesehatan pribadi. Pemberian pengetahuan cara pemelihara kebersihan dan kesehatan pribadi diharapkan peserta didik dapat meningkatkan derajat kesehatannya ke tingkat yang lebih baik. Tujuan pendidikan kesehatan pribadi adalah 1. Meningkatkan pengetahuan siswa mengenai masalah kebersihan perorangan, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. 2. Merupakan sikap mental di arah positif, mencintai kebersihan, berbuat dan berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Meningkatkan keterampilan siswa agar mampu hidup bersih dan sehat untuk dirinya, keluarga, dan lingkungannya. 2 atau B. Memelihara kebersihan pribadi. 1. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Kebiasaan baik maupun buruk biasanya terjadi tanpa disadari oleh yang memiliki kebiasaan itu, karena kebiasaan merupakan hal bentuk dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga seolah-olah terjadi bagian yang tidak terpisahkan. B. Memelihara kebersihan pribadi. Upaya mencegah penyakit, mencegah selalu lebih mudah dan murah daripada mengobati. Penting sekali mengusahakan agar setiap orang dapat melakukan usaha pencegahan seperti A. Memelihara dan meningkatkan kebersihan serta menjauhkan diri dari sumber penyakit sehingga terhindar dari penularan. B. Pemeriksaan kesehatan secara teratur sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, misal imunisasi, makan makanan sehat, bergizi sesuai kebutuhan. D. Meningkatkan dan memelihara tingkat kesegaran jasmani dengan cara berolahraga atau latihan fisik, berkreasi, dan istirahat yang cukup. Lanjut di ketiga, memelihara kesehatan pribadi. Peliharalah selalu kesehatan pribadi dengan sebaik-baiknya agar tubuh tetap sehat, mulai dari pemeliharaan kesehatan kulit, kuku, mata, hidung, telinga, mulut, gigi, dan pakaian. Lanjut di 4, makanan yang bergizi. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diperkirakan sebagai hasil yang kematangan atau perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Pertumbuhan pada masa anak-anak secara langsung dapat berpengaruh antara lain oleh faktor makanan yang cukup dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tak langsung adalah kecukupan makanan dalam keluarga, usaha bagi ibu dan anak, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Faktor langsung yang mempengaruhi pertumbuhan anak adalah gizi seimbang yang
makanan yang banyak mengandung zat gizi. Di kelima, anak yang sehat akan menunjukkan pertumbuhan yang optimal. Manfaat pengurangan manfaat pengukuran atau pertumbuhan adalah sebagai bahan informasi untuk menilai keadaan kekurangan gizi baik yang akut maupun kronis. B. Memonitor keadaan kesehatan misal pada pengobatan penyakit. C. Dasar penghitung dosis obat dan makanan yang perlu diberikan. C. Pendidikan kesehatan. 1. Kegiatan kurikuler. A. Taman kanak-kanak. B. Sekolah dasar. C. Sekolah menengah pertama. D. Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. E. Sekolah luar biasa. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. A. Wisata siswa. B. Kemah atau persami. C. Ceramah, diskusi, simulasi, dan bermain peran. D. Lomba-lomba. E. Bimbingan hidup sehat. F. Apotik hidup. G. Kebutuhan sekolah. H. Kerja bakti. I. Majalah dinding. J. Pramuka. K. Piket sekolah. C. Pelayanan kesehatan. Pelayanan sehat di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan kesehatan, upaya promotif, dan upaya pencegahan penyakit atau upaya preventif, serta upaya penyebab dan pemulihan, kuratif, dan rehabilitas yang dilaksanakan melalui kegiatan A. Peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan atau preventif, penyebab dan pemulihan atau kuratif, dan rehabilitatif. Baiklah, kesimpulan dari pendidikan kesehatan sekolah dan usaha kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan sekolah adalah upaya terencana untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku kesehatan individu dan masyarakat. UKS atau usaha kesehatan sekolah melibatkan berbagai pihak di sekolah untuk mempromosikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan memberikan layanan kesehatan. UKS mencakup program-program seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan bimbingan lingkungan kesehatan sehat, sekolah sehat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mengandung kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi peserta didik. Terima kasih. Saya Ahmad Wino dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.